Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang memberikan jutaan nikmat pada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan pada baginda Nabi kita, Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, hingga pada kita semuanya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Perkenalkan, saya Intan Arifah dengan NIM 190001328 dari kelas Akidah Islam C. Di sini saya akan memberikan edukasi mengenai pendidikan akhlak untuk remaja. Di era modern ini banyak sekali kebanyakan remaja telah hilang nilai moralnya, bahkan semakin lepas dari nilai agamanya. Karena mereka salah dalam pergaulannya sehingga hilang sopan santunnya. Hal tersebut mengangkat tema kali ini, yaitu pendidikan akhlak untuk remaja. Pengertian akhlak secara etimologi adalah akhlak berarti tingkah laku seseorang yang mendorong secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Kemudian, terdapat pengertian akhlak menurut beberapa tokoh, yaitu menurut Ibnu Miskawih, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin, bahwa akhlak merupakan perangai yang melekat pada diri seseorang, yang memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Kemudian, pendidikan akhlak sangat penting artinya dalam kehidupan manusia, agar dalam setiap tindakan dan perbuatannya yang dilakukan itu sesuai dengan kehendaknya, sehingga tidak menjadi sia-sia dan sesat. Akhlak juga sangat penting artinya agar manusia memiliki bahan dan pedoman dalam pembinaan dirinya untuk mencapai kepribadian yang utama dan mulia. Nabi Muhammad SAW bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah, yang artinya diceritakan Ahmad bin Hanbal, diceritakan Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Umar, dan dari Abi Salamah dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Terdapat 4 hal yang harus ada apabila seorang dikatakan berakhlak. 1. Perbuatan yang baik atau buruk. 2. Kemampuan melakukan perbuatan. 3. Kesadaran akan perbuatan itu. 4. Kondisi jiwa yang membuat cenderung melakukan perbuatan baik atau buruk. Terdapat tujuan pendidikan akhlak, yaitu menciptakan manusia sempurna yang berkualitas secara lahir maupun batin, sehingga dapat mencapai derajat tertinggi sebagai manusia, melaksanakan tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ard, dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan adanya pendidikan akhlak juga memberikan sumbangan positif bagi ketentraman dan keamanan pada masyarakat. Menurut Sutrisna Sumadi dan Rafiuddin, mengindikasikan batasan remaja dari kacamata pendidikan adalah mulai dari usia 10 tahun, karena pada usia tersebut diisyaratkan ada usia menentang orang tua untuk tidak mengerjakan sholat, dan antara perintah untuk memisahkan tempat tidur antara laki-laki dan perempuan. Akhlak terdapat 2, yaitu akhlak baik dan buruk. Berikut beberapa contoh akhlak baik dan buruk. Akhlak baik contohnya jujur, rendah hati, murah hati, sabar, berperilaku baik kepada sesama manusia atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malu. Kemudian akhlak buruk contohnya mencuri, iri hati, bergosip atau menggunjing orang lain, seperti itu, tawuran antar pelajar pada kalangan remaja ya, dan kemudian adu domba.
Akhlak yang harus ditanamkan kepada remaja yaitu antara lain akhlak terhadap orang tua, yaitu seperti menaati, melayani, dan berbakti kepada orang tua, merendahkan diri dan berkata lemah lembut kepada orang tua, memelihara keridoan orang tua. Kemudian akhlak terhadap kaum kerabat, yaitu akhlak yang paling utama kepada kerabat ialah menjalin silaturahmi, maka jagalah silaturahmi kepada kerabat-kerabat kita. Kemudian akhlak terhadap tetangga. Sebagai remaja, kita juga harus berbuat ihsan kepada tetangga, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kita juga harus menjaga sopan santun kepada orang yang lebih tua. Kemudian akhlak bernegara. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka manusia hendaknya menjaga sesama dalam suatu negara dengan selalu berbuat baik antar masyarakat. Dan yang terakhir yaitu akhlak terhadap agama. Sebagai manusia, berkewajiban terhadap tubuhnya karena akhlak mencakup seluruh aspek kehidupan. Contohnya, akhlak terhadap agama yaitu seperti mengikuti pengajian, membaca Al-Quran, sholat tepat waktu, seperti itu. Nah, sekian edukasi dari saya mengenai pendidikan akhlak untuk remaja. Sangat penting sekali ya, karena akhlak merupakan suatu elemen terpenting dalam diri seseorang. Semoga bermanfaat. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.